Waduh, apa kabar? Ini ketemu di akhir pekan dan kita tahu ya, Bung Rocky, ini diperkirakan hari ini dan besok itu puncak arus, balik, bukan arus mudik. Ini karena ada yang mulai masuk kantor tanggal 6 kemarin, tapi banyak yang hari Senin. Jadi, polisi sudah memberlakukan one way ini untuk dari Jakarta dari arah Jawa ke Jakarta. Jadi Anda yang mau menggunakan jalan tol ke arah Bekasi, Kerawang, Bandung dan sebagainya itu ditutup sekarang karena Anda harus menggunakan jalan arteri. Begitu juga di Merak ini sudah mulai bukan Merak ya, sekarang dimulainya dari Lampung ya. Lampung itu sekarang ada pelabuhan Bakauheni dan sekarang diaktifkan lagi satu pelabuhan Panjang. Nih, jadi buat Anda yang dalam perjalanan mungkin sudah mulai mengalami kemacetan menuju Bakauheni, lebih baik mengalihkan tujuan Anda ke Pelabuhan Panjang, itu masih lebih dekat kota Bandar Lampung. Itu Bung Rocky, jadi memang seru mengamati mudik di Indonesia ini. Ya, tapi ada yang memperpanjang liburannya. Lupa mudik katanya. Iya. Pulang ke Jakarta nih ya. Iya. Dan ada yang memperpanjang safari politik. Nah ini yang menarik itu. Ada yang di Jawa Timur, Pak Prabowo masih muter-muter untuk membaca lebih awal bagaimana dukungan umat Islam pada beliau. Ada yang masih di Bali membaca lebih awal tanda-tanda zaman melalui tanda-tanda alam. Kan ini semua bagian yang unik dari politik Indonesia tuh. Yaitu melibatkan hal-hal yang di luar pakem-pakem rasional tuh. Karena memang politik kita itu sering diasuh oleh kekuatan-kekuatan metafisik sebetulnya tuh. Iya. Oke, benar nih. Tapi sebelum kita ngomongin itu ternyata kembali ini Angkatan Laut menangkap kapal penyelundup CPO ini ya, pokoknya bahan minyak goreng deh. Ya, ini kali ini ke Singapura ini seperti biasa jutaan ton yang diselundupkan. Dan tadi Anda menyebut soal Pak Jokowi ya, maksudnya yang masih memperpanjang liburannya karena meneruskan liburan di Bali. Nah, kalau saya sih bukan tertarik lebih di Balinya, tapi melihat ini para netizen ya mengkontraskan ini liburannya Pak Jokowi ini. Kenapa? Karena di Amerika ini kemeriahan Idul Fitri di Gedung Putih ini luar biasa nih, banyak mendapat berita juga. Nah, yang ternyata kita sepi-sepi saja. Pak Jokowi memilih Lebaran di Gedung Agung dan tidak tidak melakukan open house, hanya Pak Prabowo yang hadir di sana. Terus Pak Jokowi melanjutkan liburan ke Bali nih, Bung Rocky tadi seperti ada singgung, dan yang menarik itu saya baca komentar netizen. Ini karena Pak Jokowi berkunjung dengan cucu-cucunya ke kebun binatang Satwa Nah, ini yang saya nggak masuk di pikiran saya, tapi kepikir aja oleh netizen. Dia bilang Pak Jokowi yang langka itu minyak goreng, keadilan dan amanah. Kan kacau betul nih. Terus kemudian ada juga begitu. Netizen, gimana kalau nggak usah ada presiden aja, negara baik-baik saja kok. Ini menarik ini. Dan tadi yang Anda sebut Pak Prabowo sekarang udah pindah ke Jawa Barat, Bung Rocky, udah ke Cirebon. NU Cirebon dan PBNU menyatakan siapa saja silakan untuk melakukan pendekatan dengan warga Nahdliyin, tapi bukan berarti PBNU membuka karpet merah. Jadi rupanya PBNU nggak mau ada salah paham dengan kunjungan Prabowo, itu berarti PBNU sudah punya komitmen dengan Prabowo, itu Bung Rocky. Ya, PBNU kita tahu selalu kemampuan adaptasinya itu luar biasa, dan selalu mengundang semua tokoh supaya mampir ke NU. Dan jangan lupa bawa oleh-oleh ya, kira-kira begitu pesannya tuh. Jadi jangan satu orang aja tuh yang mampir. Ya, lebaran masa nggak bawa bingkisan kan ya. Tentu NU akan membuka semua pintu pesantren supaya ada percakapan kebangsaan, sekaligus ada pertukaran oleh-oleh lah. Kira-kira kan kita baca begitu selalu politik Indonesia, apalagi NU tuh. Dan kemampuan NU untuk memperlihatkan bukan sebetulnya netralitasnya, tapi dia terima semua cara, semua unsur. Nah, ini pentingnya kita pahami bahwa sinyal NU itu kadang-kala harus dibaca berlapis-lapis tuh. Tapi tentu Pak Prabowo
kalau dia masuk ke pesantren atau berupaya untuk menemui umat Islam, itu artinya ada survei yang menunjukkan bahwa dukungan umat Islam sedang menurun pada Pak Prabowo. Kan logikanya begitu. Ini saya bagian yang rasionalnya begitu. Karena itu Pak Prabowo mau menyapa lebih dahulu bagian dari segmen politik Indonesia yang kemarin sebetulnya kecewa dengan Pak Prabowo. Jadi ini sebetulnya upaya untuk ya mengobati luka lama itu yang atau bukan luka lama, luka yang masih ada karena kesalahan strategi Pak Prabowo kemarin itu. Dan kita sebagai pengamat kita mesti sebut bahwa itu agak strategi yang agak berbahaya karena Pak Prabowo mengambil risiko untuk tidak melayani politik Islam sebetulnya. Padahal Pak Prabowo didukung banyak oleh kalangan Muslim. Nah sekarang Pak Prabowo ingin regain, ingin mengambil kembali hal yang hilang itu tuh. Itu baik aja, bagus aja supaya orang menguji kembali etik dalam politik kita, yaitu kalau berjanji ya jangan bohong, kira-kira begitu. Dan itu sinyal-sinyal itu yang ditangkap oleh netizen sebetulnya. Dan karena itu netizen menganggap bahwa ya Pak Prabowo juga, Pak Jokowi mungkin merenunglah di Bali. Banyak yang langka dalam republik ini, keakraban langka, minyak goreng langka, etika langka. Jadi hal-hal semacam itu yang kan ini masih dalam suasana Lebaran. Biarkanlah pemimpin-pemimpin kita, Pak Prabowo, Pak Jokowi, pergi mengalami apa kemarin istilahnya topo broto, tapa brata batin itu. Dan kita sebetulnya iri dengan kehidupan yang penuh etis di Amerika yang dipimpin oleh Joe Biden yang memperlihatkan bahwa jangan sekali-sekali kasih sinyal Islamofobi itu, dan itu sebetulnya yang harus didengar juga oleh para pemimpin di sini, termasuk LSM di sini, termasuk masyarakat sipil di sini yang menganggap bahwa ya Indonesia sebetulnya hanya bisa dilanjutkan kalau betul-betul Islamofobi ini diajukan terus sebagai dalil pembelah. Jadi belajarlah dari Biden. Itu yang saya kira sinisme yang bagus hari ini adalah Joe Biden melakukan pendekatan yang maksimal dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa dunia sedang dalam ancaman terbelah sebetulnya. Nah Indonesia justru kalangan istana itu terus mengolah isu Islam itu. Padahal sebetulnya apa pentingnya mengolah isu Islam kalau ekonomi memburuk? Semua isu radikalisme itu bersumber dari kekacauan ekonomi, dari kemelaratan manusia. Kalau manusia bahagia baik-baik nggak akan ada semacam radikalisme atau fundamentalisme. Nah, itu kan istilah yang dibuat-buat untuk menutupi ketidakadilan sosial. Dan yang menarik ini Biden ini kembali mengutip bunyi kitab suci ya, Al-Quran gitu ya. Dan ini saya kira bukan yang pertama kali Biden lakukan, tapi ini saya kira pas loh kalau kita terapkan di Indonesia, karena ayat yang dikutip itu yang berkaitan itu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia berkaum-kaum untuk saling mengenal gitu ya, itu saling bergaul, saling mengenal, dan saya kira itu pas banget dalam situasi kita yang kita memang berkaum-kaum bangsa ini gitu. Dan kemudian kenapa yang mengutip kok malah Biden ya gitu, bukan presiden di negara yang mayoritas umat Islam gitu kan. Dan apalagi sinyal Biden itu jelas, dia juga bicara tentang Rohingya, yakni Muslim di Myanmar yang tertindas, begitu juga orang Uighur, itu kan menjadi agenda. Sebenarnya kita sudah bisa membaca itu. Jadi memang sekarang politik dari Biden itu berkaitan dengan geopolitik global dengan Cina, dia menggunakan isu itu sebagai salah satu pintu masuknya gitu. Dan saya yakin Indonesia pasti dalam radar juga. Ya itu juga saya kira juga kaitan-kaitan global ini kan soal agama itu dibaca bagus oleh pemerintah Amerika, walaupun kita selalu mesti kasih kritik bahwa pemerintah Amerika seringkali juga bermain diplomasi dalam soal-soal semacam ini. Tapi selalu kita mesti paham bahwa dunia ini ada revivalism di dalam politik Islam, dan yang kita takutkan bukan revivalism itu, tetapi impact-nya ke dalam cara kita mengelola perbedaan ini. Jadi kalau memang ada perkembangan politik Islam, ya karena Islam itu mayoritas di Indonesia tuh. Jadi kenapa ditakuti sesuatu yang secara sosiologi sudah mayoritas kan? Kan tinggal kita uji sebetulnya bisa nggak pemerintah itu bersikap adil terhadap ekonomi rakyat yang sebagian besar adalah beragama Islam, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi sinyal dunia mengetahui bahwa kalau terus-menerus ada Islamofobi, dan kita tahu bahwa sumber-sumber sosiologi dari
radikalisme itu adalah kesenjangan ekonomi, maka perbaiki kesenjangan ekonomi kan itu intinya kan. Dan menarik sebetulnya beberapa hari lalu ada teroris yang bunuh diri, bom bunuh diri di Pakistan itu, dan sasarannya adalah satu komunitas Cina itu. Jadi kelihatannya ada hal yang lain dari yang disebut radikalisme itu, bukan sekedar agama, tapi mungkin sekali Muslim Pakistan itu merasa bahwa Cina terlalu mendominasi ekonominya sehingga sangat mungkin Pakistan itu nasibnya jadi seperti Bangladesh itu yang akhirnya dikuasai oleh Cina itu. Tentu juga itu terkait dengan politik Cina di Uyghur. Jadi sekali lagi kita mau lihat sebetulnya basis dari radikalisme itu adalah ketidakadilan sosial. Nah, Indonesia mengalami ketidakadilan sosial yang makin tinggi itu. Yang kemarin kita bahas bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu disparitasnya makin tinggi. Justru yang dimana partai politik seperti PDIP punya kader di situ, ada Ganjar di situ, dan di Jawa Timur Ibu Kofifa datang dari tradisi NU, tapi disparitasnya juga tinggi. Pak Ridwan Kamil Jawa Barat tuh ingin nyapres juga, tapi disparitasnya naik. Jadi artinya negara atau pemerintah pusat sebetulnya gagal membuat desain yang menyebabkan pemerintah daerah juga kesulitan untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi itu sebetulnya pertanda bahwa radikalisme pasti naik, pasti. Dasarnya apa? Intoleransi agama, bukan disparitas ekonomi dasarnya. Kira-kira begitu kesimpulannya. Dan apalagi kita tahu bahwa populasi di Jawa itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu saya kira sudah sampai berapa angkanya? Mungkin sekitar 50% dari total penduduk Indonesia. Artinya memang disparitas itu sangat meluas gitu ya. Dan mumpung ngomongin soal Jawa ini, kemarin ada silaturahmi yang menarik juga hari Kamis itu antara Ganjar Pranowo dengan PP Muhammadiyah di Jogja, Bung Rocky. Ya, saya mencatat ada 4 poin yang disampaikan, tetapi saya meng-highlight 2 poin. Ya, ini Pak Haidar Nasir itu mengingatkan pada Ganjar soal bahwa agama dan umat beragama itu bukan ancaman buat umat beragama lain, dan bukan ancaman buat bangsa dan negara. Ini kan sebenarnya bagian kalimat yang halus dari Pak Haidar Nasir menyangkut Islamofobi. Dan yang kedua yang saya highlight itu adalah soalnya pentingnya rekonsiliasi nasional. Ini kan berkaitan dengan pembelahan. Ini saya kira dengan tepat dan pesan itu disampaikan ke Ganjar, dan saya kira ini sebenarnya kalau saya menyebutnya ini efek bola biliar nih. Sebenarnya yang bolanya dipukulkan ke Ganjar, tapi sebenarnya siapa yang dituju kita tahu kan gitu. Ya, saya mengamati dari awal Ketua PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir ini orang yang lurus di dalam menganalisis politik itu, menganalisis kebudayaan, menganalisis situasi keberagaman kita. Dan dia juga berani untuk mengucapkan itu. Jadi ada pemimpin yang, coba bayangkan misalnya di dalam survei, tokoh-tokoh ini aja yang mau jadi presiden. Padahal sebetulnya kalau kita lirik ke Muhammadiyah itu sumber kepemimpinan itu bagus banget tuh. Dan mampu untuk betul-betul memilih kalimat dan mengetahui apa intinya itu. Nah, pesan Muhammadiyah pada Pak Ganjar itu sebetulnya semacam cambuk supaya jangan main-main dengan agama itu. Lakukan fokus pada pembenahan kehidupan sosial. Kan itu intinya kan. Muhammadiyah tentu punya data melampaui big data istana tentang keadaan kemacetan berpikir, karena Muhammadiyah punya hampir 200 universitas. Muhammadiyah paham apa yang disebut big data kesenjangan ekonomi, karena tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kebanyakan juga profesor di universitas-universitas bagus. Jadi kita andalkan sebetulnya tadi NU mengasuh wilayah yang rural, wilayah batin pedesaan itu yang mau disapa oleh Pak Prabowo itu. Tapi juga Muhammadiyah yang mampu untuk merumuskan persoalan secara lebih konsepsional. Nah, ini ada 2 kekuatan NU dan Muhammadiyah yang kita anggap sebagai sumber nilai kita tuh. Nah, bagian ini yang harusnya diolah untuk menghasilkan kritik pada kekuasaan kan. Jadi kalau Muhammadiyah kasih kritik, ya NU juga sebetulnya sedang kasih kritik, tapi baru sebatas pada Pak Prabowo, kira-kira sindirannya begitu tuh. Tapi kalau Muhammadiyah melampaui itu, dia mau mempersoalkan kebijakan nasional. Jadi saya kira itu bagus betul karena ada percakapan di akar rumput yang diolah oleh 2 kekuatan bagus Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Nah, saya sekaligus mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin pada teman-teman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oke, karena
kalau Anda sebenarnya juga NO kan Anda ini. Nahdlatul Oposisi, kebangkitan oposisi. Ya, itu apa? Kebangkitan kaum oposisi, Nahdlatul Oposisi. Iya. Oke. Kan kalau orang Jawa bukan NU nyebutnya, tapi NO. Kalau orang di Jawa Timur NO ya. Jadi yang lama. Jadi ini sama-sama bagus lah saya kira ya, baik NU yang asli maupun NU yang Nahdlatul Oposisi. Ini bagus buat Indonesia gitu. Oke, tapi saya kalau kita balik ke Pak Prabowo, ini kita lihat kelihatannya Pak Prabowo ini semacam memakan bubur. Kalau makan bubur panas tuh beliau mulai dari pinggiran. Karena tadi ada kan menyebut bahwa kelihatannya Pak Prabowo berusaha merebut kembali umat Islam yang kecewa, dan saya kira sebenarnya mayoritas pendukung Pak Prabowo, tanpa menafikan banyak juga yang dari kalangan NU, tapi kalangan Islam perkotaan gitu ya, Islam kelas menengah sebenarnya kemarin yang banyak mendukung secara militan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo jangan GR gitu ya, kelihatannya kemarin dukungan pada Pak Prabowo ini bukan karena mereka semata-mata karena memang menghendaki Pak Prabowo, tapi karena nggak ada pilihan lain, karena tadi itu PT 20% mengakibatkan hanya 2 pilihan. Kan itu buruknya kenapa kita selalu mengkampanyekan 0% itu. Ya, itu yang kita tahu dari awal bahwa karena dibuat pengkutuban itu, maka terpaksa orang mesti memilih sebetulnya. Kalau ada pilihan ketiga mah nggak ada itu. Muhammadiyah mungkin punya tokoh sendiri dan politik kita bisa jadi lain arahnya. Tapi jelas Gerindra kemarin itu pendukungan dari kelas menengah Muslim sebetulnya itu, dan itu kan banyak betul dosen Muhammadiyah yang jadi relawan Pak Prabowo atau Gerindra tuh. Nah, ini yang sebetulnya harus diterangkan lebih awal oleh Pak Prabowo supaya jangan nanti kan masyarakat intelektual Muslim dari Muhammadiyah terutama menganggap bahwa apalagi yang mesti dibujukkan pada kami gitu. Kan boleh aja secara batin kita merasa bahwa ya Pak Prabowo mungkin mau kembali beroposisi, tapi ada waktu yang udah terlambat gitu kan. Tapi ya, tetap saya mendorong supaya Pak Prabowo lakukan aja terus, karena memang Prabowo juga adalah calon yang masih ada di radar survei kan. Tapi politik yang kita maksud adalah bukan politik yang sekedar mengemis atau minta maaf atau sekedar membujuk ulang, bukan itu. Kita mau dari awal etika politik itu ditegakkan. Kalau berjanji ya lakukan janji itu. Termasuk Pak Jokowi, Pak Prabowo, macam-macam ketua partai. Kan itu yang ingin dilihat oleh orang. Tentu orang akan mangut-mangut kalau ada tokoh politik bertamu, iya baik-baik. Tetapi dalam hati publik kita terbentuk pikiran bahwa kalau kita ingin Indonesia makmur dan adil, ya jujurlah dari hati itu. Bukan jujur ketika mendekati pemilu kan. Itu udah terbentuk dalam publik kita. Apalagi mahasiswa tentu akan bikin screening habis-habisan terhadap Pak Prabowo, Ganjar, Jokowi segala macam. Karena mahasiswa dan buruh udah punya standar baru, itu etika politik. Bukan lagi kemarin kita bahas, bukan lagi soal elektabilitas seorang, tapi soal etikabilitas seseorang. Nah, ini saya kira penting untuk dicatat, karena kalau Mahkamah Konstitusi tetap dalam posisi menjadi benteng yang penjaga PT 20%, kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada Pilpres 2024. Ini kalau jadi Pilpresnya 2024 ya, saya mesti beri catatan gitu ya. Dan apa yang terjadi, pengulangan lagi, 2019 akan terjadi pengulangan lagi, dan kemudian sebenarnya rakyat dihadapkan pada suatu pilihan yang semuanya pilihan buruk gitu, dan bukan kita memilih di antara terbaik di antara yang buruk, tapi kita terpaksa memilih satu di antara yang yang tidak kita suka kan. Ya, dan rakyat nggak mau ulangi itu. Dan dalam banyak pertemuan saya dengan kalangan masyarakat sipil, kita anggap bahwa kalau itu nggak terjadi, kalau Mahkamah Konstitusi tidak menghapus threshold, maka yang akan terjadi adalah golputnya itu bisa 70% gitu. Dan kita akan kampanye untuk golput habis-habisan. Nggak ada gunanya itu memilih di dua kubu yang sebetulnya disodorkan secara palsu, dan itu akan jadi pembelahan baru lagi. Maka kita akan usung calon dari golput dan itu pasti menang. Itu kalau karena kita baca psikologi, orang muak dengan permainan tipu-tipu ini. Sodorkan dua, halangi lewat threshold 20%, yang mending golput aja. Ya. Supaya ada pelajaran bagi elit bahwa jangan nipu lah, itu soalnya. Karena itu kita ingin dorong terus supaya Mahkamah Konstitusi baca lebih dalam, bukan sekedar konstitusinya,
tetapi etika di dalam demokrasi itu. Bukan sekedar undang-undang yang sering disebut sebagai open legal policy, itu kan alasan yang betul-betul ngaco. Jadi semoga Mahkamah Konstitusi otaknya masih bagus, kalau enggak dia juga akan digiling oleh sejarah. Oke, saya kira bagian awal dari kampanye kita untuk memperbaiki Indonesia, kita membuat golongan 0%. Ya, Bung Rocky, sebelum golput kita berjuang golongan 0%. Itu ide bagus itu. Oke, terima kasih Bung Rocky.